Di episode 5 Suki memberitahu Rea, siapa dalang atas pembunuhan Farah kembarannya, di saat Rea menanyakan kepada salah satu teman dekat Farah, bahwa Farah menyimpan bukti dalam kamera kecilnya, dan Farah menaruh kamera kecil di kamarnya. Rea pun segera menggeledah isi di dalam kamar Farah dengan dibantu Suki, namun hasilnya nihil. Di saat Rea sudah hampir menyerah, ia terpikirkan, mungkin dulu Farah menaruh di loker bekasnya di gudang seni. Kemudian Rea mengecek di gudang seni, tiba-tiba, Pak Cakra menghampirinya, sontak membuat Rea curiga pada Pak Cakra. Pak Cakra dengan santainya tidak tahu apa-apa, kemudian Rea pun berkata, bahwa Bapak telah melukai saya. Di sini episode 5 ini, jelas Rea mencurigai Pak Cakra. Dalang yang menyebabkan Farah bunuh diri. Oke guys, jadi itu sinopsis trailer dari episode 5-nya, sekarang kita lanjut yuk, ke episode 4 yang full movie-nya. Silahkan untuk disimak. Diperlihatkan, Raihan yang mulai curiga, dengan sikap Farah yang semakin hari banyak perubahan di diri Farah, sontak membuat Raihan bingung dengan diri Farah, lalu Rea sebagai Farah mencoba meyakinkan kepada Raihan, bahwa ia benar-benar Farah kekasihnya. Setelah membuat Raihan mencurigainya, Rea berusaha keras agar identitas penyamarannya tidak terbongkar. Setelah mendengarkan pernyataan Farah, ia mulai percaya kepada Farah, dan Raihan pun meminta maaf sudah mencurigainya, kalau ia bukan Farah. Jadi di scene ini Rea berhasil ya guys, membuat Raihan percaya kalau ia adalah Farah yang dikenalnya. Oke lanjut, scene berpindah di malam hari, terlihat Suki dan temannya sedang belajar bersama, namun tanpa Suki sadari, temannya diam-diam merekam pembicaraannya Suki, diharap temannya bisa mendapatkan informasi tentang Farah, namun semuanya sia-sia, karena Suki lebih fokus memperhatikan handphonenya yang menunggu kabar dari Farah. Karena rencananya sia-sia, temannya kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Di pagi hari, Farah memanggil seorang dokter untuk mengobati ibunya yang sedang depresi. Di sini terungkap bahwa ibunya telah mengetahui bahwa Farah sudah meninggal. Maka dari itu ibunya depresi, dan ketika Farah mengantarkan makanan kepada ibunya, lalu ibunya pun berterima kasih sambil memanggil nama Rea, sontak membuat Rea kaget. Lalu Rea pun menelpon ayahnya, kalau ibu sudah mengetahui bahwa ia adalah Rea bukan Farah. Kemudian ayahnya menyuruh Rea untuk kembali ke Surabaya, akan tetapi Rea menolak, karena ibunya sedang depresi membutuhkan support, untuk bisa kembali sehat. Di pagi hari, Farah dan ibunya pun sarapan bersama. Di sini ibunya terlihat mulai membaik dan mulai menerima Rea sebagai Farah, dan ibunya pun meminta maaf karena sering mendiamkannya. Sambil memeluk Rea, ibunya berkata bahwa ia adalah Farah bukan Rea. Seketika membuat Rea merasa bingung dengan pernyataan ibunya. Scene berpindah. Di sekolah terlihat bahwa Rea dikelilingi oleh Amel dan teman-temannya di depan loker. Di sana, nampak Amel memukul wajah Rea. Di sini entah apa yang ada di benak Rea. Rea sama sekali tidak memberikan perlawanan. Hal ini pun sontak menjadi bahan tontonan para siswa lain yang tengah melintas. Ketika jam belajar tiba, Raihan dan Farah menjelaskan tentang materi pelajarannya. Setelah selesai, waktu jam istirahat tiba. Raihan tiba-tiba mendapatkan perkataan yang tidak mengenakan, lalu ia pun menyuruh orang itu diam, karena tidak terima orang itu mau memukul Raihan. Akan tetapi Farah menghadangnya dengan mempelintirkan tangannya. Ketika sudah tidak berdaya, Farah dan Raihan pergi. Jadi di sini ternyata hanya akal-akalan teman-temannya saja sambil merekam, yang hanya ingin memancing Farah supaya bertindak seperti jagoan. Ternyata rencana mereka pun berhasil. Ternyata banyak yang ingin mencari tahu ya guys, tentang Farah gadis culun yang tiba-tiba berubah drastis. Oke lanjut, scene berpindah. Di jam pulang sekolah, Amel menghampiri Raihan. Di situ Amel kesal karena harus diskors dari sekolah, karena ia terbukti sudah merundung Rea. Amel bukannya jera. Amel terus memberitahu semua yang telah dilakukan oleh Rea. Amel pun tak segan ia memperingatkan Raihan, bahwa dirinya akan terus memberikan perundungan untuk Rea. Raihan yang mencoba menggetarkan niat Amel, bahwa kalau ia terus mengganggu Farah, ia akan kena akibatnya. Mendengar hal itu Amel langsung pergi.
Di sisi lain di depan gerbang Rea dihampiri mantan pacarnya, di sini membuat Rea kesal, dan panik akan rencananya menyamar sebagai Farah bisa terbongkar. Kemudian Rea pun ditawarin diantarkan pulang. Sempat menolak, namun tidak ada pilihan lain, Rea pun menerima tawarannya, untuk diantarkan ke tempat kerja ibunya. Di sisi lain, ternyata Raihan dan Suki mengikuti Farah, karena ia curiga Farah diantarkan oleh cowok. Scene berpindah, Rea kemudian didatangi mantan pacarnya, dan mengajaknya untuk ke lapangan basket. Di hari bersamaan, Suki ke rumah Farah, namun Farah tidak ada di rumah. Suki mendengar Farah pergi bersama cowok, ia pun segera menghubungi Raihan. Raihan yang kaget lalu mencari tahu keberadaan Farah. Terlihat Raihan melihat Farah sedang bersama cewek dan cowok. Raihan pun memperhatikan dari kejauhan. Melihat Farah yang terlihat aneh. Melihat Farah pergi, di tepi jalan, Raihan menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Di sisi lain sang ibu sedang merapihkan kamar Farah. Ibunya pun terkejut melihat nilai Farah tinggi, di situ sontak membuat ibunya kembali mengingat Farah yang biasanya nilainya rendah. Setelah pulang ke rumah, Rea langsung kaget melihat kamarnya berantakan, ia merasa panik. Akan hal buruk, tentang rencananya diketahui oleh sang ibu, ketika membuka lemari, perasaan Rea berubah, karena informasi di handphonenya dalam keadaan aman. Scene berpindah, mantan pacarnya Rea bukannya mendukung, tapi ia justru merasa cemburu, karena mengetahui Rea berpura-pura memiliki hubungan dengan Raihan. Lalu ia datang menghampiri Raihan dan memberitahu semuanya. Bahwa perempuan yang sedang bersamanya itu, bukanlah Farah, yang selama ini ia duga. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh Rea, untuk meredam ketegangan yang terjadi? Apakah ini menjadi titik awal kehancuran, untuk Rea bisa mengungkap kasus kematian saudara kembarnya? Saksikan kelanjutan My Nerd Girl Series, episode terbarunya yang tayang setiap hari Sabtu, eksklusif hanya di Video. Kepada kalian, jika suka dengan konten di channel ini, di-subscribe aja ya, dan jangan lupa like dan komentarnya. Sebagai kalimat penutup, terima kasih kepada yang sudah menonton, dan tetap semangat selalu jaga kesehatan diri kalian.